Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa, kabar duka cita menyelimuti Indonesia baru-baru ini. Pada Senin 27 April 2026 terjadi kecelakaan kereta api di daerah Bekasi Timur. Lantas, apakah kecelakaan ini memang semata-mata terjadi karena kelalaian sistem dari KAI sendiri atau memang ada ketidaktertiban dari masyarakat? Untuk itu, saya di sini sudah bersama dengan Ketua Masyarakat Kereta Api Indonesia, Bapak Hermanto Dwiatmoko. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ya Bapak, terkait dengan kecelakaan yang baru-baru terjadi ini, respon dari Bapak sendiri seperti apa Bapak? Jadi pertama kami juga ikut berduka cita atasnya adanya korban dari kecelakaan ini. Kita tidak mengharapkan terjadinya kecelakaan karena keselamatan itu menjadi ujung tombak dari pelayanan transportasi. Apapun bagusnya pelayanan, kalau tidak selamat ya tidak. Oleh karena itu keselamatan menjadi ujung tombak. Namun yang menjadi banyak pertanyaan nih Pak, sekarang apakah ini terjadi karena kelalaian sistem yang mana mungkin sinyalnya mati sehingga tidak terdengar oleh masinisnya atau memang ada ketidaktertiban dari masyarakat yang memicu kecelakaan ini Pak? Ya, sebenarnya kecelakaan tadi ada dua macam ya. Kecelakaan di pelintasan sebidang, tapi itu bukan kecelakaan kereta api. Itu merupakan kecelakaan di lalu lintas jalan karena memenuhi memenuhi Undang-Undang 22 tahun 2009. Kalau kecelakaan yang Argo Bromo ini yang menabrak KRL itu adalah kereta api. Untuk mengetahui penyebabnya ini agak sulit ya, karena dan ini sedang menjadi kewenangan dari KNKT. Biasanya berdasarkan ini kecelakaan itu paling tidak ada 4 penyebabnya, karena prasarananya, karena sarana, karena manusianya, kemudian yang terakhir adalah karena faktor luar lah, itu karena hujan dan macam-macam. Nah, dari 4 itu biasanya kecelakaan transportasi atau kereta api tidak hanya satu penyebab. Biasanya ada beberapa penyebab yang menjadi penyebabnya. Apakah gabungan dari prasarananya kurang, kemudian SDM-nya kurang disiplin, atau bisa juga yang lain. Gitu ya. Jadi kalau untuk penyebabnya saya tidak bisa menjelaskan karena belum tidak tahu betul, karena harus diteliti benar, karena kalau sinyalnya itu harus dicek dulu data logernya, bagaimana rekamannya dan sebagainya. Kemudian kan Pak, ini kan menyangkut beberapa pihak ya Pak, ada pihak dari taksinya juga mungkin, kemudian juga KRL yang menuju Jakarta, dan apakah memang tabrakan oleh Argo Bromo ini sendiri dan KRL yang menuju Cikarang itu terjadi akibat dari tabrakan yang sebelumnya antara KRL menuju Jakarta dan taksi itu Pak? Atau sebenarnya ini tidak ada hubungannya Pak? Sebenarnya agak berbeda ya, hanya karena lokasinya berdekatan, jadi akhirnya mempengaruhi. Ya mempengaruhi. Karena kenapa KRL dari Jakarta diberhentikan? Karena dia di depannya itu, karena kecelakaan dengan taksi tadi, kerumunan orang banyak, sehingga nggak bisa lewat, jadi terpaksa diberhentikan. Biasanya kan berhentinya kan cuma beberapa menit, ini agak lama, sehingga ya entah bagaimana dari Argo Bromo masuk ke stasiun dengan ya mungkin sudah direm ya, tapi nabrak juga. Berarti ini sebenarnya bukan efek domino dari tabrakan oleh taksi itu ya Pak, tapi memang karena kondisi yang dekat KRL menuju Cikarang itu ada warga yang belum tertib di sana begitu ya? Bukan belum tertib, karena biasa kalau ada tabrak itu berkerumun atau melihat macam-macam lah ya. Jadi dan juga pertolongan menggeser mobilnya dan sebagainya, itu bukan tidak tertib, tapi karena untuk pertolongan tadi itu taksi tadi. Oh iya, berarti dari menutupi jalan, menutupi trek. Oh oke, karena adanya kecelakaan itu kemudian menutupi trek dan itu berdampak kepada KRL yang menuju Cikarang juga begitu ya Pak ya. Oke, dari peristiwa ini kira-kira dari Bapak sendiri menyarankannya seperti apa? Apakah harus kita memperkuat regulasi atau memperbaiki sistem atau memperbaiki dari kereta apinya ini sendiri Pak? Kalau regulasinya sudah ada di Undang-Undang 23 2007, walaupun ini sudah terlalu lama, ya mungkin perlu direvisi lagi dengan menggunakan teknologi baru, nantinya sudah ada, sudah digunakan. Kemudian kalau di undang-undang tidak ada istilah tanpa masinis. Di undang-undang itu semua harus pakai masinis. Padahal kita sudah mengoperasikan tanpa masinis LRT Jabodebek ya. Sehingga perlu dilakukan revisi, tadi saya sampaikan ke Komisi 5 untuk ke depan supaya segera direvisi. Kemudian yang kedua terkait dengan sistem dan teknologinya juga perlu mungkin kita melihat, mengkaji kembali apakah yang dioperasikan sekarang ini apa perlu ditingkatkan dan sebagainya. Baik,
Terima kasih Bapak. Demikian pemirsa yang dapat kami laporkan, berarti dari pernyataan Bapak tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ini memang merupakan efek domino dari tabrakan yang terjadi antara taksi dan juga KRL yang menuju Jakarta. Namun memang kejadian yang lebih parah terjadi kemudian ketika KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang menuju Cikarang. Dan dari saran yang disarankan oleh Bapak tadi juga telah disimpulkan bahwa pemerintah ataupun Komisi 5 harus melakukan evaluasi lebih lanjut, terutama revisi terkait regulasi yang sudah ada mengenai perkereta apian. Demikian laporan dari kami, terima kasih, kembali ke studio.